Di dalam sejarah kerajaan Eropa yang gemerlap, penuh kekuasaan dan kemewahan, ada satu kisah yang tak tercatat di buku pelajaran, tapi mengguncang dunia. Kisah seorang pangeran yang rela meninggalkan segalanya, mahkota, istana, bahkan gelar bangsawan demi cinta yang katanya tidak layak bagi darah biru. Tapi benarkah cinta itu tak layak? Atau justru lebih berharga dari semua takhta di dunia? Namanya Pangeran Edward VIII, pewaris sah takhta kerajaan Inggris. Ia tumbuh sebagai bangsawan sejati, berpendidikan tinggi, tampan, dan dielu-elukan rakyat. Segala yang ia butuhkan tinggal tunjuk. Tapi satu hal yang tak pernah bisa dikendalikan istana adalah hatinya. Di tengah hiruk-pikuk politik Inggris, Edward bertemu dengan seorang wanita Amerika bernama Wallis Simpson. Bukan bangsawan, bukan perawan, bukan pula janda biasa karena dia sudah 2 kali menikah dan sedang dalam proses cerai. Secara aturan kerajaan dan agama, dia adalah simbol larangan absolut. Namun cinta mereka tumbuh diam-diam, seperti benih di celah batu. Tidak subur, tapi tetap hidup. Begitu kabar hubungan mereka bocor ke publik, kerajaan geger. Gereja Inggris murka, parlemen Inggris menolak keras, dan rakyat terbelah. Takhta Inggris tidak bisa dimiliki oleh seseorang yang menikahi seorang wanita cerai. Bahkan Perdana Menteri saat itu bilang, jika Yang Mulia terus bersama Wallis, maka Yang Mulia tidak bisa jadi raja. Edward hanya menatap surat keputusan itu dengan tenang. Tak menjawab, hanya menggumam, "Aku mencintainya." Ratu Mary, ibunya sendiri, menangis. Saudara-saudaranya menghindar, tapi Edward tetap bersikeras. Ia tahu pilihannya, tahta atau cinta. Dan dia memilih cinta. Pada tahun 1936, dunia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris modern, seorang raja mengundurkan diri. Dalam pidato yang disiarkan radio ke seluruh dunia, Edward berkata, "Aku menemukan mustahil untuk memikul beban tanggung jawab sebagai raja tanpa bantuan dan dukungan dari wanita yang kucintai." Satu kalimat itu menggetarkan dunia. Edward tidak hanya menyerahkan gelar raja, dia menyerahkan masa depannya, keluarganya, bahkan status bangsawan penuh. Ia kemudian diberi gelar lebih rendah, Duke of Windsor. Wallis dan Edward menikah di pengasingan, jauh dari London. Tak ada bangsawan yang hadir dalam pernikahan itu. Tidak ada upacara megah, tidak ada pengakuan resmi dari keluarga kerajaan. Tapi mereka akhirnya bersama. Edward dan Wallis hidup di Prancis. Mereka tidak miskin, tapi juga tidak pernah kembali ke lingkaran utama kerajaan. Dalam surat-surat pribadinya, Edward menulis, "Aku tak menyesal, tapi kadang hatiku hampa saat mengenang ayah dan ibuku. Meski jauh dari takhta, mereka berdua menjadi ikon cinta sejati bagi banyak orang. Mereka kerap difoto bersama di taman, membaca buku, berjalan-jalan seperti pasangan biasa. Namun, kesepian tak pernah benar-benar hilang." Di akhir hidupnya, Edward sempat berbisik pada seorang jurnalis, "Mereka tidak akan pernah mengerti. Aku tidak menolak takhta. Aku memilih sesuatu yang lebih tinggi, kebebasan untuk mencintai." Ironisnya, ketika Edward wafat tahun 1972, ia dikuburkan di Inggris. Dan Wallis, ia dimakamkan di sampingnya saat meninggal 14 tahun kemudian. Raja yang melepaskan mahkotanya demi cinta, akhirnya pulang juga ke tanah kelahirannya. Dan cintanya yang katanya tidak layak tetap mendampingi, bahkan sampai ke liang lahat. Kalau kamu jadi Edward, sanggupkah kamu menyerahkan segalanya demi orang yang kamu cintai? Atau kamu akan tetap duduk di singgasana sambil pura-pura bahagia? Jangan lupa like, share, dan komen jawaban kamu di bawah ya. Dan follow akun ini untuk kisah nyata sejarah penuh emosi lainnya.